Apa-apa. Oke, kami sedang menyiapkan, membutuhkan hingga 20 detik. Standby lah, Amang. Berdoalah kita sini. Oh, boleh. Ya, sembari standby ya. Itu masuk itu berikan. Udah masuk. Hah? Udah mulai. Udah mulai. Udah. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kami ucapkan kepada kita seluruh anggota jemaat yang melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing jemaat GKBI Menteng Indah. Untuk itu, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil perkasa untuk memperdamaikan kami dengan dirimu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian di kayu salib, dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami, umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar epistel sebagai pendahuluan korban pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam Zefanya 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian firman Tuhan.
yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita satu minggu ini tentu kita ada melakukan kesalahan dan dosa kita terhadap sesama manusia, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi, yang Roh Kudus. Tolong
dapat memilih apa yang benar dan yang baik dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah Judika pada hari ini tanggal 29 Maret 2020, kita akan sama-sama menghidupi kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Bapak Ibu jemaat Tuhan secara khusus yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita ikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena kehadiran Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan cara itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun pada saat ini kita tidak beribadah secara bersama-sama di gereja ini, karena sesuatu hal dan mungkin ini sudah mendunia, yaitu virus corona, sehingga pemerintah menganjurkan kepada semua kita untuk kita tetap beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus,
Jikapun kita tidak berkumpul bersama di gereja ini, jikapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada di rumah pada saat ini, tetapi ini tidak akan mengurangi semangat kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tidak akan mengurangi semangat kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam minggu Judika ini dengan tema keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Dan ini berhubungan dengan minggu Judika pada hari ini. Judika artinya berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Itu tertulis di dalam Mazmur 43 ayat yang pertama. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini yang disampaikan oleh pemazmur, berilah keadilan kepadaku, ya Allah. Ini adalah permohonan pemazmur kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan keadilannya kepada pemazmur, supaya Tuhan boleh menyatakan atau membenarkan pemazmur ketika pemazmur benar. Dan bahkan pemazmur mau mengatakan lewat minggu Judika ini, ketika dia salah, maka dia bersedia disalahkan, dan Tuhan berkenan memberitahukan kesalahannya jika memang pemazmur salah, dengan tujuan adalah supaya pemazmur dapat memahami bahwa dia salah dan dia dapat memperbaiki seluruh kehidupannya, supaya dia memperbaiki seluruh perilakunya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam minggu ini keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Tema ini mau mengajak kita mau melihat dari firman ini, dari tema ini, bagaimana keadilan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Keadilan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan orang yang percaya. Jika kita melihat di dalam Perjanjian Lama, orang Israel hanya memahami bahwa keselamatan itu mereka terima karena mereka adalah anak-anak Abraham, karena mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi ketika kita melihat di dalam Perjanjian Baru, dan itu memang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6, ayat yang ke-16, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya, kita garis bawahi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setiap orang yang percaya, dia berhak menerima keselamatan. Dia berhak menerima anugerah keselamatan itu. Itu jelas disampaikan oleh Yohanes dalam pasal 3 ayat yang ke-16. Dan juga berbicara tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu juga yang disampaikan oleh Petrus ini dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Rasul Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa keselamatan itu
Dan keadilan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keadilan Allah itu adalah bahwa orang yang mengenal Allah, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa orang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di sanalah damai dan sejahtera itu. Di sanalah keselamatan itu nyata dan terjadi. Dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam rekod khotbah ini, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini. Ayat yang pertama misalnya firman Tuhan katakan, oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh pengenalan akan Allah. Artinya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ini mau menegaskan kepada kita keadilan Tuhan itu. Ketika Tuhan itu boleh menunjukkan damai, sejahtera, kasih karunia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita melihat juga ayat yang ketiga, dikatakan di sana kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Dan ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa keadilan Tuhan itu sudah memberikan hal-hal yang berguna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kepada kita karunia atau keadilan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita itu akan terlihat di dalam kasih dan karunia, di dalam damai dan sejahtera, di dalam segala hal-hal yang berguna yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga ketika Tuhan sudah menunjukkan keadilan, ketika Tuhan sudah menganugerahkan karunia bagi kita, harus ada respon dari kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita didorong untuk aktif mendorong, untuk aktif memberikan respon terhadap anugerah, terhadap keadilan Allah itu sendiri. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang kelima hingga di dalam ayat yang ketujuh. Dikatakan di sana ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih kepada saudara-saudara, dan ada kasih kepada semua orang. Dan ini adalah sebagai bentuk respon kita untuk menerima anugerah karunia atau keadilan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia, firman Tuhan ini mau kita aplikasikan dengan situasi, kondisi, konteks kehidupan kita pada saat ini. Ketujuh respon yang kita sudah sebutkan tadi satu persatu, kita harus tunjukkan saat ini. Ketika dunia dicekam rasa takut, ketika dunia dicekam oleh rasa takut oleh karena virus corona, maka kita harus tunjukkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Dikatakan tadi yang pertama adalah kebajikan. Kebajikan artinya adalah ini perbuatan baik. Iman itu tidak hanya atau tidak cukup hanya di dalam ucapan, tidak cukup hanya di dalam perkataan, tetapi iman itu harus ditunjukkan, disempurnakan lewat perbuatan-perbuatan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan perbuatan nyata ini yang menyempurnakan iman kita. Dan juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati, iman yang tidak berguna. Artinya ketika kita hanya katakan saya percaya, saya beriman, tapi tidak ada perbuatan baik,
maka sesungguhnya itu tidak berguna. Yang kedua, yang mau kita respon dari firman ini tadi dikatakan pengetahuan dan berbicara tentang virus corona yang sangat mendunia pada saat ini. Kita dengar informasi dari para ahli medis, kita dengar informasi dari pemerintah bahwa virus ini sangat berbahaya. Dan data terakhir yang kami terima, yang kami dapat tertanggal 28 Maret 2020, data terakhir dari WHO, di sana dikatakan bahwa yang terkonfirmasi dari virus ini adalah 512.000 lebih yang ada di seluruh dunia. Dan yang meninggal dunia adalah 23.495. Dan negara yang terpapar oleh virus corona ini sebanyak 202 negara. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa dunia ini sangat dicekam rasa takut oleh karena corona ini. Dan virus terus menyebar, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Tetapi pengetahuan ini kita terima kita katakan tadi dari ahli medis. Pengetahuan ini kita terima dari pemerintah dengan tujuan supaya kita memutus mata rantai dari virus ini. Dan pemerintah mengajukan kepada kita supaya kita bekerja dari rumah kita masing-masing, supaya kita belajar dari rumah kita masing-masing, termasuk supaya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan itulah yang kita lakukan pada saat ini, dan itulah anjuran pemerintah kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu kita ke tempat-tempat yang penuh dengan keramaian. Kita dihimbau untuk bersih, hidup bersih. Kita dihimbau untuk rajin cuci tangan dengan memakai sabun dan sebagainya. Ini semua pengetahuan yang kita terima dari pemerintah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Dan oleh karena pengetahuan ini, kami mau katakan kepada kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, jangan bebal, jangan keras kepala, jangan sombong rohani. Jangan kamu katakan saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun, termasuk virus corona. Itu yang sering kita katakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Tapi kami mau sampaikan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan oleh Paulus, sekalipun aku, 1 Korintus pasal 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi penekanan dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ini, janganlah kita menjadi orang yang sombong rohani. Walaupun kita katakan bahwa corona ini tidak akan bisa mematikan saya, tetapi setidaknya kita tunjukkan kasih kita kepada orang lain. Mungkin ada orang lain yang lemah fisik, sehingga dengan kita mungkin orang lain akan tertular. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, oleh karena itu sekali lagi kita diingatkan oleh musibah ini bahwa virus corona ini tidak
melihat siapa orangnya. Apakah dia seorang pejabat, apakah dia seorang yang kaya, atau bahkan dia seorang rakyat jelata. Siapa saja, tidak ada yang aku akan virus itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan pengetahuan yang kita terima dari ahli medis dan pemerintah, kita diingatkan untuk kita berjaga-jaga, untuk kita boleh tetap tinggal di rumah. Dan poin yang ketiga dari antara 7 poin yang kita sampaikan tadi adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ini pada umumnya manusia sangat sulit untuk mengendalikan keinginannya. Manusia sangat sulit untuk mengendalikan emosional, amarah, dan sering kita tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri. Tapi lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang beriman dia harus mampu mengontrol diri, harus mampu menguasai diri. Kita hubungkan dengan virus corona pada saat ini. Orang yang beriman adalah dia harus mampu menahan diri, dia harus mampu menguasai diri untuk tinggal di rumah. Dia harus mampu untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu. Tidak emosional, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ada poin yang keempat, ketekunan, di mana konteks daripada nas ini di waktu itu adalah terjadi penganiayaan kepada orang Kristen. Di waktu itu terjadi penindasan kepada orang Kristen. Dan di waktu itu banyak orang yang tidak berani keluar dari rumah. Karena apa? Karena rasa takut dari sekeliling mereka pada saat itu. Dan firman Tuhan ini dikatakan kepada kita secara khusus ketika kita perhadapkan ini dengan 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan oleh Rasul Petrus, bergembiralah sekalipun sekarang ini kamu harus menderita. Maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang paling, yang diuji kemurniannya dengan api. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika ada persoalan di dalam kehidupan kita, ketika ada pergumulan di dalam kehidupan kita, dan bahkan ketika ada tantangan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa itu kita harus anggap sebagai ujian untuk membuktikan iman kita. Dan pada saat ini, sekali lagi virus corona yang sangat berkembang di seluruh belahan dunia ini, dan sekali lagi mau mengingatkan kepada kita supaya kita jangan mempersalahkan Tuhan, jangan mempersalahkan pemerintah atau siapapun itu, tetapi marilah dengan tenang, dengan pemikiran yang tenang jernih, melihat di balik situasi kondisi ini begitu banyak hikmah yang mau kita ambil. Dan selama ini ada orang yang tidak peduli dengan beribadah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan adanya hal yang seperti ini boleh mengingatkan kita akan perlunya ibadah itu, boleh mengingatkan kita akan makna dari persekutuan itu. Kita jangan hanya dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kita. Kita jangan hanya dikuasai oleh nafsu dunia ini. Dan pada saat ini kami mau sampaikan kepada kita, banyak status Facebook yang kita lihat yang mungkin itu semacam lelucon, tapi mungkin ada hikmah yang kita ambil daripada cerita itu. Misalnya, saya sering lihat Facebook status orang-orang. Di sana ada gambar suami, ada gambar istri, dan ada gambar
dan dibuat tanda panah dan ada tulisannya di sana, dan tulisannya dikatakan seolah-olah sang suami berbicara, monosonon musim virus corona, olodo terancam nomor minggu. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa keadilan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, dan keadilan Tuhan itu menyelamatkan kehidupan kita. Dan biarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, lewat firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan, kita boleh dimampukan untuk senantiasa beriman dan mempercayakan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman-Nya ini. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur atas firman yang kami dengarkan pada saat ini, mengingatkan kami untuk kami boleh beribadah, beriman, percaya, menggantungkan hidup kami hanya kepada-Mu. Walau wabah virus corona pada saat ini mengancam hidup kami, tetapi kami dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kami, memampukan dan menguatkan kami. Secara khusus Bapa yang baik, dalam ibadah minggu ini kami berdoa dan mendoakan seluruh orang-orang yang terpapar oleh karena virus corona ini. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Bapa yang baik, kami memohon belas kasihan-Mu supaya Tuhan boleh berkenan untuk menghiburkan keluarga yang telah ditinggalkan. Dan kami berdoa juga buat seluruh manusia yang terkena virus corona ini, supaya Tuhan boleh memberikan kesembuhan. Dan kami berdoa juga buat para medis, para dokter sebagai garda terdepan untuk menangani kesembuhan pasien dalam virus corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memberkati dan bahkan menguatkan mereka untuk mereka boleh kuat, sabar, tabah, dan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka supaya mereka sungguh-sungguh mampu dalam menjalankan tugas yang mereka boleh terima. Dan kami berdoa juga buat para ahli supaya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menemukan vaksin daripada virus ini, sehingga virus ini dapat teratasi, sehingga bangsa dan negara kami dan bahkan seluruh dunia ini dapat bekerja dengan baik, dapat bersukacita dalam menjalani kehidupannya dengan baik. Dan kami percayakan bahwa kuasa daripada Roh Kudus yang kiranya menguatkan dan bahkan memampukan setiap kami dan bahkan pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati jemaat dimanapun mereka pada saat ini yang menyaksikan ibadah ini dan yang beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh warga jemaat, memberikan semangat, memberikan iman yang teguh untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mempersembahkan persembahan kita, dan persembahan ini nanti akan kita sampaikan ke gereja. Walaupun kita persembahan di rumah masing-masing, tapi kita nanti akan sampaikan ke gereja persembahan kita. Dan firman Tuhan sebagai dasar untuk memberikan persembahan dari Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita, mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Kita berikan persembahan kita dan kita sampaikan nanti di dalam gereja ini. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Ya, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini, dan biarlah ibadah ini menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah nama Tuhan lewat seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada. Amin. Oke. Sip. Lama dia ya, Pak Geren? Ya nggak apa-apa, 1 jam lebih. Kota pun udah habis 5 giga nih. Gitu ya? Iyalah. Dikeluarkan dari apa ya? Ya kalau dikasih syukur ya kan. Berapa ini? Berdoa.